Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aufa dengan NIM 2510201031. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk tugas UAS Akidah Akhlak dengan dosen pengampu Pak Hedi Rusman MA. Secara etimologi, akidah berasal dari kata akada, yakidu, akidan, yang berarti simpul, ikatan, dan perjanjian yang kokoh dan kuat. Setelah terbentuknya menjadi akidatan atau akidah yang berarti kepercayaan atau keyakinan, kaitan antara akidan dan akidatan adalah bahwa keyakinan itu dapat tersimpul dan tertambat dalam hati dengan kokoh, bersifat mengikat, dan mengandung perjanjian. Sedangkan secara terminologi, akidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara mudah oleh manusia berdasarkan akal, wahyu yang didengar, dan fitrah. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari adalah melaksanakan sholat dan menjauhi syirik, berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, serta meneladani akhlak atau sifat Nabi Muhammad SAW. Secara etimologi, kata akhlak berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari khuluq yang secara bahasa berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, dan tabiat. Kata tersebut mengandung persegi persesuaian dengan kata hal yang berarti kejadian. Maka akhlak bisa disebut sebagai sistem etika yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai agama. Sedangkan secara terminologi, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang yang mengakibatkan timbulnya perbuatan secara spontan tanpa disertai pertimbangannya. Perbedaan antara akhlak, etika, dan moral adalah akhlak adalah perbuatan yang muncul dari diri sendiri tanpa paksaan. Etika merupakan pemikiran atau peraturan yang dibuat oleh sekelompok orang. Moral merupakan adat istiadat atau kebiasaan dalam bermasyarakat. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki akal, perasaan, dan tingkah lakunya yang bebas. Allah memberikan akal kepada manusia untuk berpikir dan juga memberikan kalbu untuk memiliki perasaan dan rasa empati, dan juga memberikan nafsu kepada manusia untuk memiliki dorongan, keinginan makan, kerja, dan hal lainnya. Yang membedakan kita, manusia, dan makhluk lainnya adalah manusia memiliki akal, kalbu, dan nafsu yang dapat dikendalikan. Seperti yang tercantum dalam Quran Surah Al-Mu'min ayat 12-14 yang berarti, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Makna umumnya adalah manusia berasal dari bahan yang sederhana, namun melalui proses penciptaan bertahap Allah menyempurnakan hingga menjadi makhluk yang utuh. Ini menunjukkan bahwa asal manusia rendah tetapi kedudukannya dimuliakan. Dan Quran Surah An-Nahl ayat 78 yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa, lalu Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Makna umumnya adalah akal, pendengaran, dan penglihatan merupakan modal bagi manusia untuk memahami dunia, mengambil pelajaran, dan bersyukur. Inilah yang membedakan manusia dari makhluk lain. Dalam Quran Surah Al-Hajj ayat 46, yang artinya, karena sesungguhnya bukan mata itu yang buta, tetapi buta ialah hati yang ada di dalam dada. Makna umumnya adalah
Kolbu adalah pusat perasaan, empati, dan moralitas. Dengan kolbu, manusia mampu merasakan kasih sayang, simpati, dan memiliki kepekaan terhadap sesama. Send you a bouquet, saying it's a mistake. Drink my troubles away, one more glass of champagne. Khawarij merupakan aliran yang pertama muncul dalam khazanah sejarah keislaman. Aliran ini muncul ketika terjadi peperangan Siffin abad ke-1 Hijriah dan ke-8 Masehi, yaitu peperangan antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ciri-cirinya mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar. Maksud dari ciri-ciri tersebut adalah orang-orang yang menentang terhadap pemikiran mereka atau kaum Khawarij. Pokok ajaran Khawarij adalah khas tentang iman, yaitu iman ialah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Sejarah dengan definisi tersebut, maka orang beriman yang tidak mengamalkan ajaran agamanya termasuk dosa besar dan mereka termasuk golongan kafir. Send you a bouquet, saying it's a mistake. Drink my troubles away, one more glass of champagne, and you know. Kata Syiah memiliki arti sahabat atau pengikut. Aliran ini muncul berawal dari peperangan Siffin, yaitu orang-orang yang masih setia terhadap Khalifah Ali. Sedangkan yang dimaksud aliran Syiah adalah golongan atau aliran yang sangat mengagungkan keturunan Nabi SAW. Syiah berkeyakinan bahwa Ali yang paling tepat menjadi imam sesudah Nabi SAW. Ali adalah guru yang ulung, Ali yang mewarisi segala pengetahuan yang ada pada Nabi. Bukan Syiah menganggap Ali itu senang iman yang makmur. Send you a bouquet, saying it's a mistake. Drink my troubles away, one more glass of champagne. Mu'tazilah dikenal sebagai aliran teologis Islam yang menempatkan akal sebagai sumber utama dalam memahami agama, bahkan bisa menjadi hakim ketika teks tampak bertentangan dengan logika. Menurut mereka, Allah memberikan akal kepada manusia agar dapat membedakan yang benar dan salah tanpa harus menunggu wahyu. Yang pertama, at-tauhid. Ajaran pertama ini berarti meyakini sepenuhnya bahwa Allah yang Maha Esa. Konsep tauhid menurut mereka adalah paling murni sehingga mereka senang disebut pembela tauhid atau ahl at-tauhid. Yang kedua, al-adl. Paham keadilan, mempunyai pengertian bahwa Tuhan wajib berlaku adil dan mustahil Dia berbuat zalim kepada hambanya. Mereka berpendapat bahwa Tuhan wajib berbuat yang terbaik bagi manusia. Yang ketiga, al-wa'd wa al-waid atau janji dan ancaman. Tuhan wajib menepati janjinya memasukkan orang mukmin ke surga dan menepati ancamannya mencampakkan orang kafir serta orang yang berdosa ke dalam neraka. Keempat, al-manzilah bin al-manzilatain atau posisi di antara dua posisi. Paham ini menyatakan orang yang berdosa besar, ia tidak lagi sebagai orang mukmin, tetapi ia juga tidak kafir. Kedudukannya sebagai orang fasik. Jika meninggal sebelum bertaubat, ia dimasukkan ke neraka selama-lamanya. Akan tetapi sisanya lebih ringan daripada orang kafir. Yang kelima, al-ma'ruf nahi munkar atau perintah mengerjakan kebajikan dan melarang kemungkaran. Setiap orang mukmin wajib menegakkan yang makruh dan menjauhi yang mungkar. Send you a bouquet, saying it's a mistake. Drink my troubles away, one more glass of champagne. Yang pertama ada sikap terhadap akal dan wahyu. Akal dipakai untuk menjelaskan, bukan menetapkan akidah. Wahyu Al-Quran atau Sunnah.
adalah otoritas tertinggi, sedangkan akal membantu memahami dan membela kebenarannya. Bila tampak dan pertentangan antara akal dan nas, maka nas diterima apa adanya. Takwil boleh dilakukan tetapi sangat hati-hati. Konsep sifat-sifat Allah. Allah memiliki sifat-sifat azali seperti ilmu, qodrah, iradah, sama, basar, dan kalam, dan lain-lain. Sifat-sifat Allah bukan zat dan bukan pula makhluk, tetapi ada bersama zat tanpa menyerupainya. Ini menolak Mu'tazilah yang mengingkari sifat dan menolak musyabibah yang menyerupakan Allah dan makhluk. Al-Quran adalah kalamullah yang qadim. Asy'ariyah menyatakan Al-Quran adalah kalam Allah yang qadim, bukan makhluk. Perbedaan antara kalam nafs atau makna kalam Allah yang azali dan kalam lafzi atau pengucapan manusia digunakan untuk menyelaraskan dalil, akal, dan wahyu. Yang keempat, perbuatan manusia atau kas. Allah menciptakan seluruh perbuatan manusia, namun manusia mengakuisasi atau kas perbuatannya dan karena itu mempunyai tanggung jawab moral. Ini jalan tengah antara Jabariyah atau yang meniadakan ikhtiar manusia dan Qadariyah atau yang memberi manusia kuasa penuh atau perbuatannya. Melihat Allah. Orang beriman akan melihat Allah di akhirat, namun tanpa bentuk, arah, atau rupa tertentu. Hal ini diterima berdasarkan nas, bukan logika antropomorfis. Yang keenam, kehendak Allah. Segala sesuatu terjadi karena kehendak Allah. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di luar pengaturannya. Namun keadilan Allah tidak sama dengan keadilan versi manusia. Yang ketujuh, pelaku dosa besar tetap mukmin, tetapi imannya kurang sempurna. Adapun kontribusi Ahlus Sunnah wal Jami'ah adalah menjadi arus utama teologi Sunni, mengembangkan ilmu kalam Sunni, dan menjadi basis ideologis bagi ormas dan pesantren Ahlus Sunnah. Send you a bouquet, saying it's a mistake. Drink my troubles away, one more glass of champagne. Maturidiyah dibagi menjadi dua mazhab kecil. Yang pertama, Maturidiyah Samarkand dan Maturidiyah Bukhara. Namun secara umum keduanya sejalan dalam prinsip-prinsip besar berikut. Yang pertama, peran akal dan wahyu, atau akal lebih diberi ruang. Akal memiliki kemampuan untuk mengetahui baik dan buruk, bahkan sebelum datangnya wahyu. Yang kedua, sifat-sifat Allah. Allah memiliki sifat-sifat azali sama seperti Asy'ariyah. Sifat Allah tidak identik dengan zat, tetapi juga bukan makhluk. Ketiga, kehendak dan perbuatan manusia. Maturidiyah mengajarkan konsep ikhtiar manusia lebih kuat. Allah menciptakan kemampuan dan potensi manusia, tetapi manusia secara nyata menciptakan perbuatannya dalam lingkup kemampuan itu. Jadi, ikhtiar manusia lebih kuat daripada konsep kas. Pada Asy'ariyah, ini menjaga konsep keadilan Tuhan tanpa menghilangkan takdir ilahi. Yang keempat, ada Al-Quran adalah kalamullah yang qadim. Al-Quran adalah kalam Allah yang qadim dan tidak diciptakan. Pengucapan dan penyampaian dengan huruf dan suara adalah perbuatan makhluk, tetapi maknanya qadim. Yang kelima, iman atau definisi dan hakikatnya. Penjelasan iman dan Maturidiyah lebih rasional dan toleran. Iman adalah pembenaran dalam hati, ucapan dengan lisan atau amal tidak termasuk dalam hakikat iman. Ia adalah penyempurna, bukan bagian dari esensinya. Oleh sebab itu, iman seseorang tidak bertambah atau berkurang, yang bertambah adalah ketakwaan atau amal. 6. Ada pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar masih mukmin, bukan kafir. Mereka tidak kafir karena iman mereka masih ada di dalam hati. Mereka berada di bawah kehendak Allah, bisa diampuni atau disiksa, tidak seperti Mu'tazilah yang menegaskan pasti masuk neraka. Yang ketujuh, melihat Allah. Orang beriman dapat melihat Allah di akhirat, tetapi
rupa, arah, atau bentuk ini sama dengan pandangan Asy'ariyah. Kedelapan, keadilan Allah. Allah Maha Adil, tetapi keadilannya tidak harus sejalan dengan definisi manusia. Namun, berbeda dengan Asy'ariyah. Maturidi menegaskan bahwa Allah tidak akan menghukum seseorang tanpa kesalahan, karena hal tersebut bertentangan dengan akal sehat. Dan yang terakhir, Nabi dan pengutusan Rasul. Pengutusan Rasul adalah berdasarkan rahmat dan kepentasan tertinggi, karena akal manusia memang membutuhkan bimbingan wahyu untuk syariat. Namun, kewajiban mengenal Tuhan tetap bisa diketahui lewat akal. Send you a bouquet, saying it's a mistake. Drink my troubles away, one more glass of champagne, and you know. Yang pertama ada menjaga kehormatan diri. Menjaga kehormatan berarti memelihara martabat dan harga diri dengan menjauhi perbuatan yang merendahkan, seperti berbohong, mencuri, atau melakukan maksiat. Kedua, menjaga kebersihan. Kebersihan merupakan bagian dari iman dan termasuk akhlak penting kepada diri sendiri. Bentuknya antara lain menjaga kebersihan tubuh, pakaian, tempat tinggal, dan lingkungan sekitar. Yang ketiga, menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan berarti merawat tubuh agar tetap kuat dan bugar, seperti mengonsumsi makanan halal dan bergizi, tidur cukup, berolahraga, dan menghindari hal-hal yang merusak tubuh seperti merokok, minuman keras, atau narkoba. Yang keempat, menjaga pikiran yang baik. Menjaga pikiran berarti menghindarkan diri dari prasangka buruk, kecemasan berlebih, dan pikiran negatif yang dapat merusak ketenangan jiwa. Yang kelima, menjaga akal. Menjaga akal berarti memelihara kemampuan berpikir agar tetap sehat dan tidak rusak oleh perbuatan buruk. Ini dilakukan dengan menuntut ilmu, membaca, berdiskusi, dan menjauhi hal-hal yang merusak akal seperti narkoba atau minuman keras. Send you a bouquet, saying it's a mistake. Drink my troubles away, one more glass of champagne, and you. Bentuk-bentuk akhlak kepada sesama dan masyarakat mencakup bertutur kata yang baik, tolong-menolong, menghormati satu sama lain, adil, empati, menjaga persatuan, menjaga hak orang lain, bekerja dengan jujur, dan tidak rasis. Kurangi mengupat orang semua nilai tersebut membentuk pribadi yang bermanfaat dan memperkuat hubungan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.